Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Tata Negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Yunita Bujalarasati, nomor NPM 0221056761, dan teman saya Siragita Jayani dengan nomor NPM 0221056961. Pertama, apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Menurut Van Vollenhoven sendiri berpendapat bahwa hukum tata negara merupakan rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan sebagai alat atau organ suatu negara yang memberikan wewenang kepada badan itu dan membagi pekerjaan kepada pemerintah. Hanya alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum tata negara Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber hukum material yang meliputi 1. Dasar dan pandangan hidup bernegara, 2. Kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah, 3. Doktrin-doktrin ketatanegaraan. Yang kedua, sumber hukum formil HTN meliputi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Keputusan Pengadilan atau Jurisprudensi, Konvensi Ketatanegaraan, Traktat atau Perjanjian Internasional. Asas hukum tata negara. Asas-asas dalam hukum tata negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum positif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertian dalam penyelenggaraan negara. Asas hukum tata negara meliputi 1. Asas Pancasila, yaitu bahwasannya negara didirikan oleh falsafah tertentu. 2. Asas negara hukum. Cirinya yaitu pertama, adanya undang-undang atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Dan ketiga, asas negara kesatuan. Pada prinsipnya bertanggung jawab pada tugas-tugas pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Keempat, asas kedaulatan dan demokrasi, yaitu keseimbangan dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi dan ekonomi. Dan kelima, asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Ruang lingkup kajian hukum tata negara. 1. Struktur umum dari negara seperti organisasi. 2. Badan-badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam organisasi negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. 3. Peraturan kehidupan politik negara, politik rakyat. 4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku dan hubungannya dengan suatu tingkat dengan keadaan yang berlaku. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.